Wah, kita keruntelan guys. Tuh, sudah sampai. Cepat. Assalamualaikum. Makan dikit-dikit. Cari ini nggak api. Ini pun sebelumnya ini yang di dokter saya duaan ini itu memangnya pernah kurang? Belum pernah. Tapi murni kameraku ini bagus ya. Tadi error. Ayo tak yang nyarinya. Itu lagi. Rekam ya.
Mas perak, mas perak dan permata, tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setiamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Semua katakan, jadikan kami hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, kami menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap pelayanan kami yang ada Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang juga Kau berikan buat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Syukur, syukur. Haleluya. Haleluya. Siapa namanya? Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita hari ini karena kita merayakan hari jadi Jesus People Ministry yang pertama. Sebelum kita mulai ibadah saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami mau bersuka cita karena kami melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan biarlah Tuhan sore hari ini kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita dengan saya katakan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau bersuka cita sore hari ini. Coba kasih senggol kanan dan kiri. Jangan lupa bersuka karena Tuhan ada di tempat ini.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang penuh dengan ucapan syukur tidak akan pernah berhenti lidahnya berkata terima kasih kepada Tuhan. Amin. Karena setiap hari selalu mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita pikir, itu pun disediakan dan dikerjakan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Si Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagiku. Dengan segenap hatimu terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagiku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Tuhan kerjakan sempurna dalam hidup kami. Tuhan adalah syukur, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Sebab hari ini
Engkau yang bertindak. Dia yang sanggup memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat tangan kita lebih lagi, katakan bersama-mu Bapa. Katakan mulai mati semua. Amin. 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 Teguhkan hatimu, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah besar. Melimpah bagiku. Sekali lagi, lebih lagi, katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu. Biarlah melalui pujian kami mau ungkapkan bahwa kami aman bersama dengan-Mu, ya Tuhan. Kami melewati tahun 2025 ini dengan-Mu, Tuhan. 1 tahun Kau berikan umur buat JPM, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang bertindak, Dia sanggup memberi pertolongan atas-Mu. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar, melimpah hatiku. Kami menyembah-Mu. Sembah, sembah. Semua nggak ada yang tolak-tolak. Ayo sembah. Engkau datang hari ini, Engkau mau tujuannya menyembah Tuhan. Ayo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbana ya Engkau hadir saat ini, Tuhan. Engkaulah tujuan kami saat ini, Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, ya Bapa. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terus. Haleluya, 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 haleluya. Tidakkah kau ingin mengucapkan terima kasih ya Tuhan? Haleluya, haleluya. Ucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, semua
Semua baik. Jadikan hidupku berarti. Lebih lagi kita mau katakan semuanya baik. Angkat tanganmu. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Lebih lagi keras, katakan semua baik. Semua baik. Yes. Semuanya baik. Di dalam hidupku semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua, semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikanku. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan suara-suara yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya terima kasih Tuhan yang kami ucapkan. Katakan Abba Bapa. Panggil namanya Abba Bapa. Abba Bapa. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Yang mau lebih mengasihi Tuhan, angkat tanganmu. Abba Bapa, panggil namanya Abba Bapa. Yes, kau segalanya. Bagiku, bagiku. Tunaikan syukur. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Katakan lebih dari ku ingin kau Tuhan, kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada
artinya. Ku ingin lebih dekat. Ayo katakan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Setia kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Mas perak dan permata tiada artinya. Ayo katakan. Mas perak dan permata tiada ternilai Tuhan dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Ayo pribadi lepas pribadi, saya beri waktu saudara untuk berdoa. Malam hari ini juga Tuhan mau dengar doa-doa. Ayo pribadi lepas pribadi, jangan kau tolak-tolak. Saudara rugi datang di sini kalau tolak-tolak, tujuan tolak-tolak. Ramaya syabaka ramaya 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 syabaka ramaya terus kita mengalir. Ramaya syabaka ramaya 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 ramaya. Saya rasakan hadirat Tuhan cukup kuat di tempat ini. Tidakkah kau rasakan hadiratnya begitu kuat saat ini? Ayo, terus. Ramaya saudara ketahui, kita nanti di surga tujuannya juga menyembah, gak ada lain. Kita nyanyi nyembah, ayo belajar nyembah, sembah. Ramaya syabaka ramaya ramaya. Ramaya syabaka ramaya. Terus.
firman yang ditaburkan ini boleh tertanam baik di hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hai fam. Hai gitu jawab. Hai gitu ya. Kita ini punya mulai hari ini pas 1 tahun ya. Saudara ini keluarga saya. Yang hadir saat ini semua ini keluarga. Amin. Mau nggak tanggap keluarga? Ya nggak mau angkat tangan. Oh, semua mau ya? Iya, semua ini keluarga. Boleh kunci F? Ya, semua ini keluarga saya. Setiap saat kita pasti bertemu. Amin. Saya jumpai juga ada wajah-wajah baru. Puji Tuhan. Selamat datang di Jesus People Ministry. Ya. Kita baru usia 1 tahun. Tepat hari ini. Saya buat sengaja tepat hari ini. Pak, kok nggak mau diikutkan kemarin sekalian toh Pak, tanggal 20 kan hari Minggu. Biar nggak, ya istilahnya nggak boros-boros sewa tempat lah segala macam. Enggak, saya bilang kalau memang harus 21, saya adakan 21. Biayanya Pak, urusan buri. Ya, kalau untuk Tuhan itu masalah biaya urusan buri. Kalaupun saya sampai nggak bisa pulang dari tempat ini nanti, ya saya nginep di sini kan lumayan tuh Bapak Ibu. Saya nginepnya di hotel ya. Bapak Ibu pulang ke rumah, saya masih nginep di hotel. Ya, Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Kita buka Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat yang ketiga. Haleluya. Baca sama-sama ya. 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh, biar lebih mantep, biar lebih ngerti, baca sekali lagi. Yuk, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Yes. Ayat ini adalah ayat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu. Dan mungkin sekarang sudah diperdengarkan di jemaat JPM di Kota Malang. Rasul Paulus menulis ayat ini, tujuannya ialah ia mendorong jemaat untuk hidup dalam kesatuan. Dalam apa? Kurang kencang. Dalam apa? Kesatuan. Bukan karena mereka ini sudah memiliki etnis yang sama atau memiliki status yang sama pada saat itu, bukan. Rasul Paulus menulis supaya Efesus ini bisa memiliki kesatuan ini karena apa? Mereka itu berbeda-beda. Sama seperti kita malam hari ini. Kita berbeda-beda. Ada yang dari suku Batak. Mana? Bu Lisa mana? Oh, Bu Nuri. Mana Bu Lisa? Tadi saya kelihatan tuh. Oh, ada di belakang. Ada Batak. Ada Bugis. Ada istri saya keturunan Bugis. Lalu siapa lagi? Banyak, berbagai macam etnis, banyak. Seperti malam hari ini. Begitu pula di Efesus juga seperti demikian. Ada orang yang dari bangsa Yahudi dan dari non-Yahudi. Kalau orang non-Yahudi itu menyembah Baal, dia masih menyembah Baal, ya. Lalu Paulus bilang, hendaklah engkau satu. Tetapi karena mereka ada Roh Kudus, mereka dipersatukan. Saya mau mengupas tentang ayat. Bisa dimunculkan ayatnya tadi? Terus dimunculkan ya. Dikatakan di sini dan berusahalah. Berusaha di sini adalah artinya kita menjaga. Kalau menjaga itu berarti bukan secara otomatis Bapak Ibu. Kalau kita jaga itu berarti ada perlu apa? Usaha. Kita perlu usaha untuk menjaga. Bapak Ibu, saya mau katakan, puji Tuhan JPM ya, 1 tahun ini nggak ada geger-gegeran. Secara internal nggak ada tengkar-tengkar. Semua damai. Kalaupun ada gesekan, cepat selesai nih. Katakan amin. Yang mengalami katakan amin. Oh, sudah mengalami berarti ya. Oh, padahal nggak sebanyak ini yang amin ya. Semua masalah boleh terselesaikan dengan baik. Kalau nggak ada gesekan, berarti saya khawatir. Jemaat hilang kalau gesekan berarti nggak ada orang nih. Kenapa? Gesekan itu terjadi karena ada apa? Dempetan. Seperti
seperti Bapak Ibu saat ini dempet-dempetan dengan sebelahnya, pasti ada gesekan toh, pasti kesenggol-senggol, tadi ada kesenggol toh. Iya, lelak gak anak senggole, mohon maaf, seperti Pak Yusak di depan gak ada tonggolnya, gak ada gesekan. Bersyukurlah kalau ada gesekan, berarti tempatnya penuh. Amin. Amin. Saya pengen tuh, nanti Bapak Ibu minggu hadir, datang mau. Bapak Ibu pasti diberkati. Minggu besok kita dilayani oleh Pastor Timothy Gunawan. Dia ini anaknya Pak Samuel Gunawan, adiknya Pastor Michael Gunawan dari gereja 1 jam saja Tunjungan Plaza. Akan datang minggu besok. Datang mau. Angel ngundang orang ini. Sungguh angel. Tapi kalau mau melayani itu puji Tuhan. Ya. Berusaha ini dikatakan kita harus mengupayakan. Bukan otomatis tiba-tiba terjaga, enggak. Berusaha ini adalah kita harus mengupayakan. Dikatakan di sini menunjukkan bahwa menjaga kesatuan bukan hal yang otomatis langsung jadi. Kesatuan itu enggak langsung otomatis jadi, Bapak Ibu. Paham ya? Kesatuan itu diperlukan untuk usaha. Ada berkorban. Kayak kapan lalu. Kok aku ada masalah dengan ini? Ya kamu nyapau dulu. Nyapa. Karena Alkitab ngomong, sapalah terlebih dahulu. Jangan nunggu disapa. Amin. Paham? Nanti kalau ketemu di jalan, sapa dulu. Amin. Ojo kayak orang sombong. Tuhan gak seneng orang sombong. Sombong itu awal dari kehancuran. Amin. Firman Tuhan yang ngomong loh. Kalau ketemu sama-sama Kak Tuhan, sapao dhisik, nyapa. Dulu-duluan nyapa. Anggapan orang sing dhisik nyapa iku orang waras, ngono. Oh, kok guyu? Ya, berusahalah. Firman Tuhan katakan berusaha. Kalau berusaha menjaga kesatuan berarti kita perlu upaya, usaha. Ya, itu tadi berusaha. Lalu dikatakan memelihara kesatuan roh. Artinya apa? Kita itu dipersatukan oleh kesatuan roh. Kalau tadi kita disuruh berusaha untuk menjaga, apa yang perlu dijaga? Ya kesatuan roh ini loh. Kita ini loh, kesatuan roh ini loh. Di tempat ini loh. Adakah di sini rohnya berbeda? Kita sembah beda? Gak ada? Atau mata-mata dari sini mungkin? Gak ada ya? Semua anak Tuhan semua ini, bener? Bener? Tak suruh doa Bapak kami satu persatu, siap? Oh, puji Tuhan. Yes, percaya lu. Percaya ya? Kita ini disuruh menjaga kesatuan Bapak Ibu. Jangan ada orang Kristen ini mau dipecah belah. Memang ya dasar domba itu mudah di apa? Adu? Gampang pop. Gak usah angel-angel. Karek ngomong ini, Pak Yusak, tadi lo Bapak diomongin potongan rambutnya Bapak aneh. Siapa yang ngomong? Itu orang semua itu. Oh iya. Orang manusia, orang Kristen itu kok gampang ya diadu domba. Domba itu memang mudah disesatkan Bapak Ibu, betul? Makanya domba kalau mudah disesatkan, domba itu butuh kandang. Bapak Ibu yang saat ini belum punya kandang, ayo meleo kandang segera. Lah saya belum nemu kandang, di Makos itu ada JPM kandangmu. Video sana. Biarkan apa? Engkau itu biar gak keleleran. Domba lah gak ono kandangnya keleleran. Mencelak sana, mencelak sono. Ketemu di tempat iki, ketemu di tempat iku. Ojo. Gembalakan. Kenapa? Kalau saudara punya gembala, saudara punya kandang sendiri, gembalamu itu akan menaruh kau di padang rumput hijau. Apa artinya? Gembalamu itu bisa menenangkan, meneduhkan. Yang mungkin saat ini kau stres kerjaan, stres cari usaha. Kalau kau punya kandang, itu loh, kamu itu bisa dibaringkan di rumput hijau. Oh Pak, aku tenang, aku damai. Iya, karena firman yang diucapkan. Kalau engkau pindah-pindah gereja, sorry ya, mohon maaf ya, saya bukan apa. Kalau engkau masih mencelak-mencelok, yang sini bilang gini, yang sana bilang gitu. Pak, kok beda ya omongannya? Saya sering loh Pak, kok beda omongannya dengan pendeta ini, pendeta itu kok beda? Ya karena beda-beda kandang. Tapi kalau di tempat ini saya kasih yang utama, kasih yang lebih besar, kasih Kristus harus kita terapkan di tempat ini, amin. Sesuai visi JPM ini mau menjadi wadah booster iman kekristenan. Saudara, saya harap iman saudara boleh ditambah-tambahkan lebih dan lebih lagi. Amin. Kok lesu ini apa? Keluar. Terus kelihatan ada bau-bau sesuatu. Ya. Memelihara kesatuan roh. Ayo kita belajar memelihara kesatuan itu. Amin. Yang mau katakan amin.
Terutama jemaat JPM, katakan amin. Gak ada lagi pecah-pecah ya, gak ada lagi sih gontok-gontokan ya. Semua satu, amin. Kalau kita bisa melewati angka 1 itu hebat. Sumpah saya ngomong, saya kemarin punya anak usianya cuma 8 jam. 8 jam. Bulan Agustus kemarin, sekitar bulan Agustus. Lahir cuma 8 jam usianya. Tapi kalau kita bisa melewati 1 tahun, ini hebat. Saudara masih bisa melewati masa-masa krisis, ini hebat. Iya, ini pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau enggak, mungkin di luar Tuhan, mungkin sudah banyak di rumah sakit Porong itu, Porong, Menur. Itu kemarin saya, nambah. Pengusaha yang barusan ini ekonomi benar-benar kurang bagus. Dia stres, masuk. Dan saat puji Tuhan, saat ini saya tidak sedang khotbah di Menur atau di Porong. Saya khotbah di depan saudara. Berarti saudara ini selamat kabel, dipelihara Tuhan kabel. Tepuk tangan segera yuk. Saudara dipelihara Tuhan. Dan saya berdoa sampai selama-lamanya, sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Gak ada yang pindah agama, gak ada yang meninggalkan Tuhan hanya karena harta, amin. Semua ikut Tuhan karena Tuhan baik sama kita. Yang terakhir, ini seharusnya saya khotbahnya cuma 15 menit, tapi ini sudah kelewatan banget. Karena saya lebih pedulikan hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan. Firman Pak nggak penting, firman penting. Tetapi nanti kita di sorga itu cuma muji nyembah toh. Kalau saudara nggak belajar dari sekarang muji nyembah, saya takut saudara besok nggak kerasan di sorga. Bener, saya ngomong nih. Kalau sekarang ini saudara, kok nyanyi-nyanyi terus sih, kok nyembah-nyembah terus. Saya takutnya saudara nanti di surga nggak kerasan. Bener, bengong itu. Kalau di surga sudah nggak kerasan, bingung mau kemana itu. Kalau dari sekarang saudara nggak belajar nyembah, ya saya jujur, karena di surga nanti kita nggak ada bidadari Bapak Ibu, kita beda. Kita di surga tujuannya nyembah, bener. Nggak ada lain, nggak ada kawin mengain. Oh aku tak kenal dulurku nang surga, nggak ada. Aku tak ngomong-ngomong saya tak nonggo saya di surga, gak ono. Di surga itu cuma muji nyembah. Ayo belajar ya, tak mau belajar muji nyembah, datang mau minggu. Saya berusaha setiap minggu akan selalu ada pujian penyembah supaya kita belajar intimasi. Yang terakhir, ikatan damai sejahtera. Dikatakan apa ayat tadi itu? Berusahalah menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera itu adalah cara untuk menjaga kesatuan itu. Gak ada cara lain selain kita berusaha untuk menjaga kesatuan, yaitu diikat dengan damai sejahtera. Kalau hidupmu gak ada damai sejahtera, maka seneng gegeran. Kalau hidup saudara masih gak ada damai, gak ada Yesus benar di dalam hidup tuh, maka seneng gegeran. Tetapi biarlah mulai saat ini kita mau sepakat ya Bapak Ibu, terutama jemaat-jemaat JPM yang saya kasih. Saya kasih bener cuma JPM, tak ajak nonton bareng. Ya, siapa sih semua yang ikut nonton bareng? Wah, ngaku, ayo ngaku, angkat tangan ayo. Make kok nonton ini sampai duduk-duduk tangga kok gak ada saya angkat tangan ini apa sih? Ayo, ya, saya itu mengasihi jemaat JPM. Tak ajak nonton bareng. Ulang tahun dirayakan bareng. Nanti mau ke Sarangan, lagi diatur tanggalnya. Nanti bisa sewa-sewa 2 bis bisa. Ya, tapi yang nanti yang kesarangan yang berjemaat, yang sudah benar-benar jemaat, mohon maaf ya. Nanti yang ada kartunya itu kita berangkat bareng ke Sarangan. 1 malam, 1 hari 1 malam. Lagi saya atur untuk jamnya kapan, tanggal jamnya ya. Dikatakan berusahalah menjaga ikatan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu biarlah ada dalam hati setiap Bapak Ibu saat ini, amin. Ayo jaga ya. Damai sejahtera itu dijaga ya. Biarlah kesatuan roh itu tetap ada pada kita. Kita nggak cuma 1 tahun kok. Ada tahun-tahun demi tahun Tuhan selalu jaga kita setiap saat. Amin. Amin. JPM nggak cuma setahun. JPM akan terus ada. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang. Amin. Nggak ada yang tahu kok yang kapan kita dipanggil pulang. Ngomong-ngomong dipanggil pulang, saya itu punya kakek ya, engkong. Kakek saya itu ngomong, nanti lah aku mati, petine ojo tebel-tebel. Apalagi ada Tante Ruth ya, di sini punya usaha peti. Petine ojo tebel-tebel.
Ditanyai sama anaknya, anak-anak tanya, cucunya juga tanya, loh apa okong? Kok gak boleh tebel-tebel? Iya, kalau suatu saat aku mati nih, moro-moro bangkit ya kok. Ben aku gampang nendangi peti nih, katanya gitu. Jadi kakek saya itu usianya 80-an, 82. Biar nolak aku mati, moro-moro bangkit kan banyak toh. Musim beberapa tahun lalu kan banyak. Moro-moro mati suri bangkit itu loh. Ya. Ben aku lah moro-moro bangkit, aku iso nendang peti nih, aku iso bangkit. Salah satu saya ngomong gini, Papa, apa mending tak gowokno HP ya, mbek charger ya sekalian, Pak. Ben lek engko bangkit karek telepon aku tak bukano, Pak. Kami ketawa semua ini. Ono ae Papa iki. Oh mati kok njaluk peti sing tipis segala macam. Mending tak kei handphone mbek charger sekalian ae. Ya, kita nggak akan pernah ada yang tahu kapan kita meninggal. Yang pasti siapkan nanti di surga muji nyembah, cuma muji dan nyembah, ya. Nah, mulai sekarang nggak belajar muji nyembah, nanti takut saya di sana nggak kerasan takut saya. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang singkat yang telah hamba sampaikan pada jemaatmu ini Tuhan. Biarlah kami terus berusaha memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami nggak ada yang mau berselisih paham. Kami nggak mau hilang damai sejahtera kami. Kami mau terus ikut Tuhan senantiasa. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga ikatan kesatuan ini. Kami percaya, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Bapak Ibu dipersilakan hadirat Tuhan. Saya rasa cukup demikian. Saya serahkan kepada sesi acara berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambai tangannya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Evangelis Lukas. Waktu dan tempat di silakan. Kita berikan tepuk yang terbaik. Salam Bapak-bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya tuh kasih karunia bisa berdiri di sini karena Tuhan tuh mengasih Lukas lah. Waktu itu saya tuh kecilnya tuh memang seperti wanita ya, seperti wanita. Saya kumpul dengan anak-anak kecil perempuan tuh. Akhirnya saya tuh main di karangan besar. Saya ini nggak nyadari kalau orang itu mau berbuat jahat ya. Mau berbuat jahat, saya nggak ngerti. Panggil saya, sini loh, ya puji Tuhan ya, saya sini loh, kasih uang saya, akhirnya disodomi sampai saya akhirnya merusak apa kehidupan saya itu. Saya nggak mikir apapun ya, ya keluarga nggak tahu, keluarga itu nggak tahu sama sekali latar belakangnya itu adiknya ya apa gitu. Ada kelainan nggak ngerti. Akhirnya saya tuh berontak sampai mau menjelang lulusan SMP dari Koko. Kamu tak sekolah Surabaya. Surabaya tuh mafianya banyak kan. Waria tuh di daerah THR. Saya dikoskan di situ jadi. Ya itu sudah jadi hancur sekolahnya. Akhirnya saya nggak mau. Ya kalau Kemis malam Jumat tuh keluar dari lingkup itu, dari kos-kosan saya lari. Ya puji Tuhan, kalau Tuhan tuh nangkep saya waktu saya sakit sampai 3 kali saya tuh sakit kaki ini. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya untuk melayani Tuhan, saya akan keluar dari lingkup itu. Saya jatuh bangun. Akhirnya saya pulangnya ke Jember tambah rusak lagi karena lingkungan tuh banyak, lingkungan waria. Akhirnya saya tuh ya doa supaya bisa lepas, tapi tidak bisa ya. Jatuh bangun akhirnya sampai tahun 90 lebih ya, saya itu akhirnya nangis ke Tuhan. Tuhan, kalau izinkan saya lepas dari situ, saya akan melayani Tuhan sepenuh hati. Puji Tuhan ya, saya dilepaskan dari itu. Malah itu saya kejar apa yang ada di Betani. Saya kan ikut CC di Surabaya, kejar
sekolah di Betani, yaitu dekat FA SOM. Akhirnya saya itu ditantang begitu. Ayo kamu mau sekolah Alkitab, puji Tuhan, saya batin. Akhirnya saya mau sekolah di Alkitab. Memang banyak ya background orang-orang latar belakang Maria nggak bisa total ngempaskan begitu. Kamu nggak bisa, katanya teman-teman, nggak lulus kamu. Ya saya berontak terus, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan tuh memampukan Lukas. Akhirnya puji Tuhan ya sampai selesai tapi skripsi itu nggak ambil, nggak ada dana. Soalnya waktu itu zamannya sekolah tuh katanya nggak bayar. Dulu ada donatur, saya cari donatur di luar. Saya nangis, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya untuk melayani Tuhan betul-betul ya, saya mau cari donatur. Semua hamba-hamba Tuhan tuh, Kas, jangan diceng-ceng, cemplung ono ae. Ya puji Tuhan, saya ya ikuti saran hamba-hamba Tuhan tuh. Akhirnya saya sekolah Alkitab terus kerja apa yang Tuhan kendaki. Ya puji Tuhan, saya lepas dari itu karena kasih karunia Tuhan bisa melepaskan itu karena doa puasa, bukan kemampuan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga manusia ya. Ya kita harus meresponi apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus doa puasa. Di situ tidak bisa dikalahkan dengan apapun ya, kecuali doa puasa. Di Matius 17 ayat 21 itu kita harus penting semua. Karena perkataan-perkataan yang sia-sia itu waktu hamba-hamba Tuhan banyak ya. Kamu nggak bisa, kamu nggak ini, terjun terus berjuang untuk sampai saya dapat mahkota kehidupan saya nanti. Ya puji Tuhan, saya ditempatkan sekarang, puji Tuhan, ditempatkan di Betani Tambar Surabaya, melayani situ ya, karena saya beban Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya sudah lepas, saya ingin pelayanan, biarpun pelayanan apapun saya tak pegang semua ya, puji Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus berkati. Pak Lukas dulu itu masa lalu itu tahun berapa? Dapat pelecehan itu tahun berapa, Pak? Oh, masih kecil, kemungkinan tuh SD kelas 4 atau kelas 5. Oh, hati-hati loh ya anak-anak ini. Ya, hati-hati. Tadi Pak Lukas juga ngasih tahu saya di mobil. Ya, saya mengimbau ibu-ibu kalau punya cucu cicit, kalau laki-laki kasihkan mainan yang laki-laki, yang perempuan kasih mainan perempuan. Jangan kita didik, biarin nanti masa besarnya hilang sendiri. Belum tentu hilang tuh. Akhirnya timbul dari pikiran dia, aku diperbolehkan gini, engkong gitu. Nggak boleh ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus doa. Ini laki harus kasih apa Tuhan? Kasih mainan ya bedel-bedelan kayak apa gitu. Kalau perempuan ya masak-masakan ya. Jangan sampai kita tuh dipengaruhi oleh lingkungan didikan anak-anak itu ya. Nah, Pak Lukas, ketika Bapak mengalami suatu hal yang tidak enak dulu ya, terus apa hasil dari mungkin Pak Lukas mungkin merasa depresi atau bagaimana gitu Pak? Berontak. Iya. Akhirnya apa yang Bapak lakukan pemberontakan berupa apa? Ya kita jual diri sampaian. Apa Pak? Jual diri. Duh. Jual diri ini Bapak dulu berarti dalam keadaan posisi laki-laki? Iya. Tapi jadi waria atau gimana itu Pak? Iya waria. Jadi karena pelecehan itu Bapak jadi waria terus akhirnya jual diri. Bapak Ibu, ayo hati-hati jaga ya anak-anak. Terus Pak, itu gimana itu ceritanya jual diri itu ya apa caranya? Ya kita pakai pakaian perempuan. Ya jajah di Irian Barat. Dulu kan saya pernah di Irian Barat. Siapa yang pernah ke Irian Barat? Barangkali ketemu Pak. Pak ada pernah ketemu, ada wajah-wajahnya yang pernah ketemu Pak? Enggak pernah. Kasih tahu saya Pak. Enggak ada Pak. Ini cek lagi Pak, cek lagi dari kanan, mungkin dari sana nggak ada ya? Ya keliling ke Surabaya Irian Barat. Oh, barangkali dulu ketemu, pernah ketemu, atau pernah jadi kliennya mungkin Pak? Enggak ya? Ojo lo yo, ojo lo. Terus Pak, lah Bapak di Irian Barat itu
gimana? Itu ceritanya itu gimana? Ya kita ya melayani orang-orang itu. Kita yang cari sesuap nasi kan itu. Tuh, Bapak Ibu tahu Irian Barat ya? Bukan di Papua loh ya. Tahu Irian Barat yang di Surabaya tahu? Loh kok tahu itu ngapain? Nah, beli ikan, nggak ada ikan sekarang. Oh, ikan hias ada. Tapi kan di sebelah kanannya juga ada ikan hias juga, Bu. Kalau kiri memang ikan Bapak Ibu, tapi sebelah kanannya ikan-ikanan. Ya Pak, betul ya sebelah kanan ya? Iya betul. Saya dulu pernah punya kuku sepupu itu. Dia pas main-main memang jarak ya, memang sengaja malam jam 2 ke sana, dipanggil sama teman-teman yang sebelah kanan waria. Kong ini kata kuku saya, wih gila nih kudu muka ya bobo, lo ketiak gak dicukur, kong ini. Tapi dulu bapak dicukur ya. Enggak pakai apa gitu, Pak, pakai yang panjang-panjang. Terus berapa tahun Pak di sana itu Pak dulu? Sorry. Ya nggak tahu Pak, berapa tahun terus akhirnya saya tuh sakit itu. Itu berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun? Lebih kok saya tuh. Sakit apa Pak? Kaki. Kenapa kakinya nggak bisa? Kakinya kayak lumpuh gitu. Apa karena itu? Bukan? Bukan. Oh beda lagi ya? Iya. Terus kalau Tuhan apa membuka saya ingin melayani Tuhan, puji Tuhan saya akhirnya pulang ke Jember. Itu tahun itu umur berapa ya pulang ke Jember tobatnya itu Pak? Tahun 90 lebih. Berarti umur biru ya Pak ya? Ya 20-an lebih Pak. 20 umur 20 itu. Terus Pak? Jangan diketawain. Ya Pak. Ya, saya ngundang Pak Lukas ini, saya kan diundang khotbah ya di tempatnya beliau di Petani Tambarejo. Saya dengar ceritanya beliau, aduh, terkejut saya. Pak, sungguhan? Iya sungguhan. Tak gitu Bapak harus saksi deh JPM. Biar nomor Pak. Nggak apa-apa. Sekarang Pak Lukas sudah jadi kembali ke terangnya Tuhan loh. Ingat ya, sudah kembali terang. Ingat, ini sekarang tanggal berapa? 21 apa? Hari apa? Habis gelap terbitlah terang. Jadi saya bangga ya, JPM itu tanggal 21 April pasti diinget kok. Nanti tahun depan pasti inget. Oh iya, hari Kartini ulang tahunnya JPM. Asal jangan nodong, Pak ulang tahun di mana lagi Pak itu ya. Terus Pak Lukas, sekarang Pak Lukas sudah melayani Tuhan. Berapa tahun melayani Tuhan sekarang? Loh, mati. Oh iya, baterainya habis ini. Itu mulai zamannya kok saya diminta karena aku waktu itu sudah tobat kan aku pelayanan di Betani Manyatul 15 tahun berdoa karena tuh saya diminta bengkok komitmen. Ayo Kas, kamu pelayanan punya aku nggak mau, saya memang nggak mau ya karena saya itu senang apa pendoa gitu. Akhirnya saya itu ingat ayo akhirnya ya kita ya orang-orang bilang masuk ono ya saya masuki puji Tuhan sampai sekarang saya melayani. Kamu nggak kira jadi kalau waria apa melayani untuk orang umum. Saya bilang kalau saya nggak operasi pasti Tuhan itu campur tangan. Puji Tuhan saya itu di sana dikasih apa ya pelayanan apapun suruh megang ya puji Tuhan. Saya tuh kecimpung ya bersih gereja ya apa ngatur atau absennya WBI doa malam tuh kan kamu megang ini ya Bu semua saya kunci saya megang tuh ya puji Tuhan kalau saya dipercaya oleh hamba-hamba Tuhan di situ karena saya tuh mau keluar dari lingkup waria ya saya ingin apa ada kemajuan dari Lukas itu. Pak, permisi tanya, ya. Apakah Pak sudah sempat operasi Pak? Oh enggak, aku enggak mau. Itu nanti di buku kehidupan di Wahyu itu disebutkan kamu nanti harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ada yang keinginan untuk operasi? Bapak-bapak, para pria di sifat ini malam ini harus tobat ya Pak ya. Apa pesan Pak Lukas untuk
ibu-ibu kalau punya cucu apa cici jangan dididik seperti itu ya. Kita kasih baju laki-laki perempuan. Ya ini contoh saya punya temen di Ngagel Jaya apa Ngagel, orang tuanya itu salah loh, orang Loto asli. Yang orang anaknya tuh ingin anak laki didandani seperti laki perempuan. Kalau perempuan cantik, saya panggil cici, aku nggak mau manggil koko, manggil cici, kamu perempuan. Saya nangis tuh waktu di doa malam. Aduh, itu ya, jadikannya orang totok asli itu jangan ditiru. Kita harus tengking dalam mata Indonesia nggak ada apa itu kalau ini harus jadi generasi itu jangan ya. Kita harus tahu itu perempuan harus diarahkan ke perempuan, kalau laki ya diarahkan ke laki. Nah, enggak satu, enggak ada apa nanti penerusnya ya. Nanti yang penerusnya ya perempuan bisa kok sekarang gituan. Emansipasi ya Pak ya. Iya. Ayo tepuk tangan buat Pak Lukas yuk. Kita doakan Pak Lukas ya biar kuat melayani. Pak Lukas sekarang melayani para waria-waria Bapak Ibu. Termasuk tadi di mobil ngomong, aku dek Malang kenal waria ini. Pasti Bapak Ibu juga ada kenal salah satunya. Saya yakin pasti kenal. Ngomong apa itu teman Pak ya? Iya. Salah satu perkumpulan. Dan sekarang Pak Lukas lagi istilahnya coba untuk menginjili mereka supaya mereka bertobat. Tadi Pak Lukas ngomong, Pak apa nggak ngundang teman-teman saya waria dulu? Pak, dalam KB waria nang kene KB lah, di KB Pak aku Pak. Di KB Pak. Iya Pak Biono tahu Tuhan semua. Pak nanti itu acara lain ya. Saya ngomong acara lain. Nanti saya tak izin dulu, Bapak Ibu mungkin yang mau datang silakan gitu ya. Punya apa lansia di sana ya. Ya ini waria tuh datang, ada yang pakai rok, ada yang udah operasi seperti ada yang ini sudah operasi. Saya biarkan tuh nanti lambat laun dia kan apa keluar dari dirinya ya harus pakai baju perempuan. Oh nggak enak ya kumpul gitu. Ya puji Tuhan saya biarin dulu dia ikut lansia, umurnya kan udah nyampe 60. Itu kita apa rangkul, jangan kita disisihkan warinya tuh. Oh kamu nih jangan, kita rangkul. Dia tuh sakit hatinya. Iya sakit hatinya, betul. Perlu dipulihkan. Itu tadi kalau semisal teman-teman waria di sini semua nyanyi itu paling seneng kabeh Pak ya, joget-joget kabeh gitu Pak ya. Iya. Perlu ya nanti ya sesekali kita undang ya teman-teman ya biar mereka juga dengar firman juga sih. Kasihan sebenarnya kasihan. Iya, itu saya juga punya temen ya sampai nggak sekolah. Karena apa? Kalau sekarang dibully kan ya, itu akhirnya nggak sekolah. Ya puji Tuhan, dia tuh ada pintaran apa rias apa make up tuh rambut tuh. Saya puji Tuhan, saya nangis di dalam hati Tuhan. Jangan disisihkan orang-orang ini ya. Ya ibu-ibu maaf ya kalau. Yuk tepuk tangan yuk, kasih semangat. Dan saudara tahu, ini baru pertama kalinya Pak Lukas diundang di gereja. Bener loh, baru pertama kalinya. Biasanya saya ngomong Pak Lukas, Pak, kayak Elia Miren dulu ya. Elia Miren itu belum sempat diundang gereja-gereja loh. Baru JPM yang pertama kali. Bener, saya ngomong bener. Elia Miren pertama kali, saya ngomong sama Elia Miren. Saksinya, oh teman saya nggak datang. Saksinya teman saya di mobil. Kak Elia, coba ya Kak Elia nanti ditanya. Habis dari JPM, Kak Elia pasti diundang sama gereja-gereja. Dan bener, Gilbert ngundang, GSJS ngundang, GPI semua sampai di Indonesia dia diundang. Sekarang saya minta jadwalnya dia susah. Kak, bisa melayani kapan di JPM? Kak, saya lihat jadwal dulu ya. Itu bolak-balik, angel. Dari JPM, awalnya dari JPM, benar. Dari JPM. Dan sekarang Pak Lukas sudah melayani pertama kali di JPM. Saya berdoa Pak Lukas dipakai luar biasa di tempat manapun ya. Amin. Di Indonesia sampai di luar negeri Pak Lukas dipakai Tuhan luar biasa untuk jadi berkat. Yuk kita berdoa buat Pak Lukas. Kita angkat tangan. Tuhan berkati Pak Lukas Tuhan dalam mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Seorang jati dirinya. Biarlah Pak Lukas boleh Engkau berikan hikmat Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi berkat buat teman-teman yang saat ini mungkin tersesat ya Tuhan. Engkau berkati Pak Lukas, berikan hikmat, marifat, biarlah boleh menyelamatkan teman-teman yang masih tersesat saat ini Tuhan. Pakai Pak Lukas sampai kemanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Pak Lukas.
Tuhan Yesus memberkati. Setelah poster High Fam itu ada poster kedua. Apa-apa karena ini cukup panjang, tapi inti dari itu visi dari GP sampai 200 lebih jemaat yang datang tiap minggu, dan itu karena anugerah pertolongan Tuhan. Dengan hormat saya mengundang Pendeta Robi Gunawan, SE, MH, CFSA, CMK untuk ke depan bersama dengan Ibu Gembala, Jennifer. Oke. Happy. Kali aja nggak cukup 5 juta. Saya ngomong, ibadah seperti ini nggak cukup 5 juta. Dalam ini disuruh tiap minggu. Dek mana? Saya sebenarnya berat, waktu itu berat ya. Sampai-sampai saya minta tanda sama Tuhan. Oke lah Tuhan, lah memang ini dari Tuhan. Saya minta hal yang mustahil. Aku mau tempat, Tuhan kasih aku tempat, bukan di hotel ini. Karena hotel ini kalau minggu sudah ada yang pakai. Saya nggak mau saingan. Sebelah kan kosong Pak, nggak. Kalau ada sudah tempat, ada gereja, saya nggak mau saingan. Saya ngomong, Tuhan, aku minta tanda. Aku kat di mall, dan mallnya itu mall apa? Matos. Saya minta mall Matos.
yuk, maju yuk, maju yuk. Yuk, maju yuk. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Semua boleh bangkit berdiri. Bu Nuri. Oh, Ivan yuk, maju. Tante Sustar, maju yuk. Ada Pak Martin ada. Perwakilan Deborah yuk. Ayo. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang perlu dipanggil ya dari pengurus-pengurus semua. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih buat semuanya, buat jemaat-jemaat JPM yang sudah support ya. Mohon maaf kalau belum ada yang dipanggil, mungkin saya terbatas niatnya ya, mungkin jumlahnya terbatas. Mungkin boleh, ayo pelayan Tuhan maju semua yuk, pelayan Tuhan yang merasa melayani maju, gak apa-apa, ayo. Boleh maju ya, pelayan Tuhan yang pelayan Tuhan di JPM, ayo maju semua. Siap ya, ini sebagian, baru sebagian. Pak Dedi, ayo Pak Dedi maju. Pak Dedi maju. Ayo Pak Dedi. Kita segera selesaikan. Oke. Ya, ayo. Siap ya. Oke. HP-nya siap ya untuk memvideokan ya. Oke. Kita akan hitung dalam hitungan ketiga. Kita akan 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Puji Tuhan. Dan saat ini saya berikan kesempatan kepada Pastor Lebih. Orang-orang yang pertama sekali membantu pelayanan di Jesus People Ministry. Ya. Jadi mereka yang dari awal menolong Pastor Obi untuk bisa berjalan ibadah ini sampai saat ini. Dan saat ini biar kita tidak terlalu kaku, ngantuk, saatnya kita mau bermain game. Bermain gamenya itu bukan sesuatu hal yang bermain fisik, tidak, Bapak Ibu tetap di tempat. Tapi Bapak Ibu boleh berpikir. Jadi kita bermain dengan pikiran. Nah, nanti saya akan menunjuk sekitar 20 orang. Dari 20 orang ini, silakan. Jadi gamenya ada 2. Game pertama itu 10 orang, game kedua 10 orang. Nah, nanti siapapun yang bisa menjawab setiap game dari saya akan ada hadiahnya. Hadiahnya tidak mudah untuk mengambil hadiahnya, tapi masih ada langkah selanjutnya, yaitu 1 orang yang bisa menjawab. Silakan memecahkan balon di sebelah kiri dan kanan saya. Di situ ada nomor. Dari nomor itu silakan ambil hadiahnya di sebelah kanan saya. Hadiahnya tidak kelihatan karena di balik tembok, ya, biar penasaran. Nah, saat ini saya akan menunjuk 10 orang. Ya, gamenya adalah nanti 1 orang, setiap orang yang saya tunjuk silakan ke depan bersama dengan saya. Nanti silakan orang ini silakan memperagakan. Nanti silakan dijawab. Misalnya sini, dan siapapun yang bisa menjawab, dia akan memecahkan balon dan mendapatkan hadiah. Nah, yang memperagakan, mohon maaf tidak ada hadiahnya, itu cuma di volunteer buat saya. Wis komplit sak keluarga. Iki anakmu ya. Komplit wis. Siap? Oke. Ini masih menyangkut di perjanjian lama, di kitab Kejadian. Silakan Angel.
Berapa kata? Berapa kata? Berapa kata? 3. 3 kata. Oke. Bulan. Bulan. Makan apel. Bulan Ada? makan apel. Oke. Apa ini? Silakan Cayeni. Hawa makan buah. Salah. Orang penantu. Silakan, silakan. Berdiri siapa? Oh, karena banyak pilihan di sana. Silakan. Salah. Tadi sama di belakang. Kata pertama. Lucu deh. Bentar Pak Iman, ini pertanyaan berapa? Kurang berapa? Ini yang terakhir. Ini yang 2 kali. Ini sekali lagi. Ini yang terakhir, ini ada Innova di bawah. Nggak tahu Innovanya siapa itu di bawah, tolong dipindahkan parkir.